إلى هذين أهلكنا تنسل إلى حضرة نبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين والملائكة المقربين خصوصا Sahana Al-Akram Junaid Al-Baghdadi wa khususan yang santri Maulana Syekh Abdul Halim Abdul Salam membaik kebiram wajwajim wa duratim walim Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa akhtara minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi was sifat wal asma wa azakuhum lazzatal mahabbati wa tallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak ruhaniahku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. Insya Allah mudah-mudahan kita semua pada senja hari ini berlimpah rahmah, maghfirah serta hidayahnya, amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Ihya Ulumuddin, kitab Syarahus Salikin. Pada bab yang kedua ini menjelaskan tentang riyadhah dan mujahadah. Riyadhah sudah jelas ya, sudah jelas kami gambarkan pada kajian-kajian yang lalu. Intinya ialah segala macam perbuatan-perbuatan yang baik-baik itu adalah diwakilkan dengan kalimat riyadhah. Kalau di dalam fikih itu ada istilah amar ma'ruf nahi mungkar. Maka amar ma'ruf sebagai perwakilan kalimat dari segala macam perbuatan yang baik-baik. Nahi mungkar itu adalah segala macam, mewakili untuk segala macam pencegahan, memerangi segala bentuk kemungkaran. Nah, kalau di dalam istilah ilmu tasyawuf, ilmu tauhid itu istilahnya riyadhah dan mujahadah. Maka riyadhah itu sama dengan amar ma'ruf, sedangkan mujahadah itu sama dengan nahi mungkar. Cuman hanya versinya yang berbeda. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar hanya pada wilayah lahiriah, tapi kalau riyadhah dan mujahadah itu lebih kepada kedalaman diri kita, yaitu mengolah jiwa kita. Riyadhah hingga memunculkan diri kita, di dalam diri kita ialah sifat-sifat yang disebut husnul khuluq. Ini target dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan dengan hadisnya yang populer, bahkan mungkin anak SD juga suka membaca hadis ini yang menyatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Yakni aku dibangkitkan ke dunia ini tidak lain untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.
Maka yang disebut akhlak yang mulia itu bukan akhlak dari bukan akhlak yang bermakna, awas ya, bukan akhlak yang bermakna budaya, unggah-ungguh ya. Itu bukan semacam itu. Akhlak di dalam Islam itu bukan seperti budaya, unggah-ungguh ya. Coba perhatikan baik-baik. Atau sebut saja kalau di Jawa itu disebut itu akhlak itu ialah apa tuh? Budi pekerti ya. Budi pekerti yang baik itu bukan berarti akhlak. Kalau akhlak masuk budi pekerti yang baik, tapi budi pekerti yang baik belum tentu masuk kategori akhlak. Contohnya apa? Budi pekerti menolong orang. Nah, menolong orang apa? Menolong orang mau berbuat maksiat, itu budi pekerti yang baik. Terlepas dia mau berbuat maksiat apapun, yang penting ditolong aja. Orang mau maling, contohnya mau maling, kemudian mau maling, aduh saya susah nih mau bongkar rumah sebelah, kenapa? Susah ya, susah, nih saya kasih linggis. Itu kan namanya nolong baik, itu budi pekerti yang baik namanya. Tapi tidak masuk kategori akhlak. Nah itu loh, tidak masuk kategori akhlak, akhlakul karimah bukan. Budi pekerti yang baik apa? Saling tolong menolong antara teman, entah itu teman itu orang non muslim atau bukan muslim, itu budi pekerti yang baik. Tapi kalau akhlakul karimah, utamakan dalam menolong ini ialah saudara seiman. Nah itu loh, yakni ta'awanu alal birri wa taqwa wa ta'awanu wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Nah itu maksudnya tolong menolong dalam hal kebaikan menurut syariat Islam. Jangan kalian tolong menolong dalam keburukan, ya, keburukan yang disebut kemungkaran dan dosa dan lain sebagainya. Itu contoh akhlak tuh, ya. Jadi akhlak itu bukan budi pekerti, dibuktikan lagi seperti tadi tolong menolong sesama teman, sah-sah saja dan boleh kok menolong teman yang lain dan lain sebagainya. Kemudian teman lain mau apa dan bagaimana ditolong supaya tertutupi aibnya, itu sah-sah saja boleh ya. Tapi menolong, memperbaiki di antara saudara kita seiman itu adalah akhlak. Itu yang dikehendaki, yang disebut bahwasanya al-mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum. Jadi al-mu'minuna ikhwatun, orang-orang mukmin itulah saudara. Faslihu baina akhwaikum, maka perbaiki di antara kalian dalam persaudaraan itu hingga mencapai pada kalimat ruhama bainahum. Ruhama bainahum artinya mereka saling kasih mengasihi sesama orang yang beriman, bukan saling kasih mengasihi atas nama toleransi beragama, akhirnya sama-sama menolong. Nah, waktunya mau ke gereja dia tolong, anterin pakai mobil. Nah giliran mau Jumatan, anterin lagi pakai mobil. Itu bukan tasamuh namanya ya. Dalam hal urusan dunia enggak apa-apa. Contoh lain lagi. Dalam budaya Jawa itu kalau ketemu orang atau mau mampir atau masuk ke rumah itu adalah biasanya dengan kalimat kulo nuwun. Nah itu ya, Jawa tuh. Nah, kalau Sunda apa tuh? Sampurasun tuh Sunda dulu. Kalau sekarang nggak ada orang Sunda yang sampurasun, rampes, bres. Nggak ada, jarang itu. Ya. Yang ada punten, mangga. Kalau nggak ada mangga, ya pepaya. Ya kan boleh gitu kan. Nah, mangganya nggak ada ya pepaya aja, itu contoh. Itu kenapa? Itu namanya budaya yang disebut budi pekerti dalam bentuk budaya. Apalagi nggak ada kalimat lain, itu adalah kalimat sapaan. Boleh juga seperti orang-orang kalau di sana, kalau di mana-mana ya ada si hai, hello,
apa kabar, nah tuh. Itu semua budaya, nah tuh. Seperti Horas, wah Horas siapa nih? Honas ya, nah itu. Nah itu, ada sebelah, Horas. Nah itu kan sapaan di mana menyapa kedekatan, gitu. Kedekatan secara psikologis. Tidak ada doanya. Di akhlak Islam itu ada. Dan kalau orang Medan menyatakan Horas itu adalah orang Jawa, langsung orang Jawa tuh pasti tergopoh-gopoh. Membawa apa? Membawa sebakul beras. Nah itu loh. Itu bisa jadi karena nggak ngerti kata Horas. Nah itu. Begitu juga bagi orang Jawa. Nah itu. Sebaliknya nggak ada yang mengerti. Apalagi orang Eropa dan sebagainya, apalagi semuanya. Tapi kalau dengan cara akhlak Islam, itu cukup dengan kalimat doa yang sudah diajarkan. Dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau Assalamualaikum saja, itu semua sudah bisa menjawab. Orang Inggris menjawab, orang orang Eropa menjawab, orang Amerika, Jerman dan lain sebagainya, termasuk Australia dan di mana saja, orang Badui pun kalau orang Islam tetap menjawab, Sunda, Jawa, Padang, Medan, Aceh, semuanya menjawab dengan serempak dan sama-sama dimengerti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Kalau kita ketemu seumpamanya umroh tuh di Arab, itu di situ kumpul, apalagi haji, kumpul seluruh umat Islam dunia, itu macam-macam, bukan sebatas akhlaknya, tetapi mukanya juga macam-macam. Ada yang mukanya geseng gitu loh. Ngerti geseng? Ireng gueng. Apa itu ireng gueng? Udah hitam gitu. Wah hitam, tetapi ya cakep gitu loh. Hitamnya hitam cakep. Kalau hitamnya kalian hitam busik gitu. Apa itu busik? Hitamnya hitam apa itu kan? Itu hitamnya hitam keling, mengkilap kayak diminyakin tuh. Kayak mobil tuh digosok gitu. Itu cakep gitu loh. Kemudian orang mana, orang daerah orang Sudan, orang Afrika sana itu udah hitam-hitam. Ada yang udah deh macem-macem. Itu semuanya tuh sama-sama menjawab Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Itu udah sihai semuanya. Hello, nah itu loh. Semuanya deh. Itu ngerti semuanya ya. Yaitu dengan satu bahasa. Makanya Assalamualaikum itu adalah tidak boleh diganti dengan bahasa lokal. Karena nanti akan tidak mengerti, itu adalah sudah menjadi sapaan umat Islam. Assalamualaikum. Sampai-sampai orang non muslim pun ikut-ikutan karena terbiasa. Assalamualaikumnya fasih banget. Fasih bener tuh. Ya ampun, saya itu kalau nerima telepon dari Ajung itu tuh langganan handphone Cina di Fatmawati, ITC Fatmawati, itu kalau langsung Assalamualaikumnya kalimatnya fasih, kalau di tulisan WA juga Assalamualaikum Bapak juga fasih. Terus saya jawabnya gimana? Saya tetap jawab, cuman saya nggak meneruskan warahmatullahi wabarakatuh, cukup Assalamualaikum Waalaikumsalam. Kalau dia warahmatullahi wabarakatuh, kita nggak jawab kelanjutannya nggak apa-apa. Tapi kalau yang memberikan orang Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wajib lengkap kalian menjawabnya. Kalau tidak menjawab lengkap, punya utang dan itu akan dituntut sampai di akhirat. Awas loh. Karena menjawab salam itu wajib. Nah makanya kalau memberi salam itu jangan banyak-banyak, bebannya nanti yang bayar itu bebannya. Kalau jawabnya nggak benar, itu kalau bisa juga ditegur atau kalian ikhlaskan. Artinya ya sudah saya mengikhlaskan, kamu gak punya utang deh. Nah itu kalau bisa ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wajib dijawab lengkap. Tapi kalau Assalamualaikum dijawab Waalaikumsalam boleh, dilanjutkan juga boleh. Tapi tidak memberikan utang, kalian namanya sodakoh. Nah itu kelebihannya orang menjawab salam.
Tapi kalau orang non muslim yang memberikan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kalian gak boleh dilanjutkan. Jawabannya cukup waalaikumsalam, udah selesai. Jadi gak boleh lanjut sampai warahmatullahi wabarakatuh, karena sia-sia doanya. Nah, maka nali nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Nah, tidak layak, tidak pantas bagi para nabi dan orang-orang yang beriman mendoakan orang-orang musyrik yang jelas-jelas dia itu musyrik. Apalagi memintakan ampunan, yang jelas-jelas dia itu musyrik. Enggak boleh, walau kerabat sendiri sekalipun. Itu yang dimaksud, itu garis-garis ya. Nah, akhlak yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merevolusi budaya, merevolusi peradaban manusia, membangun, yaitu membangun komitmen dalam diri, di mana kita bisa dalam bentuk saling tolong menolong dan saling doa mendoakan. Wah, benar-benar dahsyat sekali akhlaknya orang Islam, saling tolong menolong, bahkan penekanannya sampai menyatakan dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Belum disebut kamu orang yang beriman sebelum kamu mencintai saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Kita mencintai saudara kita seiman, terlepas itu imannya macam apa dan bagaimana, di sini adalah iman, bukan muslim. Yang penting dia beriman, entah itu dari golongan mana, dari mana, entah itu dari sini, dari apa, enggak penting. Yang penting dia beriman bahwasanya Allah itu ahad, selesai. Nah itu jangan seperti orang, wah bid'ah tuh, enggak jadi gitu. Aduh ampun gitu. Ada orang datang mau nyumbang. Nih katanya, saya juga katanya, tapi katanya ini adalah orang yang dapat saya percaya omongannya. Ada orang di satu tempat, ada madrasah nih, madrasah kecil. Ya banyak yang ini, yang datang tuh anak-anak, ya di sebuah kampung lah. Kemudian ada kantor sepetak lah, istilah untuk guru-guru duduk situ diskusi, ya gurunya ya biasa-biasa aja yang benar-benar mengabdi, gak dapat gaji yang layaknya seorang guru gitu loh. Itu banyak guru-guru semacam itu. Ada orang yang datang dan dia itu dari dari luar kota dan notabene juga disupport dari Arab gitu, datang langsung mau membangunkan karena di situ ada tanah yang kemungkinan bisa dibangun. Hanya kesalahan kecil. Kesalahan kecil apa? Ini orang nggak tahu, nggak paham. Yang namanya biasanya di kantor-kantor guru kan itu di situ ada globe atau bola dunia. Yang biasa itu tuh dibeli tuh, itu muter-muter gitu kan, biasanya untuk di mejanya, ya, di meja gurunya itu. Dia datang langsung dia puter itu bid'ah, nah itu loh. Udah bid'ah nggak jadi, nggak jadi saya akan menyumbang ini. Kalian adalah ahlul bid'ah, langsung keluar. Aturan mau dapat ratusan juta, orang itu langsung tenger. Teganya deh kau. Bid'ah, nah itu loh. Dikit-dikit bid'ah. Nah ini persoalan, nah itu loh. Nah ini pernah ditanyakan tuh di WA itu. Ini Pak, ini dikit-dikit orang bid'ah, bid'ah itu apa sih? Nah itu loh. Panjang lebar saya harus menguraikan kan. Nah saya jelaskan sedikit aja. Bid'ah apa sih? Nah ini jangan kalian juga sedikit-sedikit menyebut kata bid'ah. Apa sih bid'ah? Bid'ah itu adalah kalimat dari badi'us samawati wal ard contohnya. Itu dalam Al-Quran itu. Yaitu kalau itu ada yang artinya ialah Allah telah mengadakan, telah dijadikannya, telah diadakannya. Gitu. Ya. Yaitu apa? Allah telah mengadakan langit dan bumi, itu artinya mengadakan. Itu bid'ah itu, ya.
Jadi dikit-dikit bid'ah. Ada orang pakai ini bid'ah, pakai itu bid'ah. Baca kunut subuh bid'ah. Terus apa lagi? Pakai sarung bid'ah. Karena yang pakai sarung itu biasanya orang Bali. Nah itu kan bid'ah. Terus pakai celana lepis bid'ah. Harusnya bid'ah kan, tapi mereka enggak tuh. Mereka yang ngomong bid'ah giliran pakai lepis enggak bid'ah. Pakai jam bid'ah. Ini harusnya bid'ah nih. Ini jam nih. Ini jam ini harusnya bid'ah nih. Ini jam nih. Ini cakep jam nih, dibeli nama Umi. Ya, makasih Mi ya. Ini bid'ah ini. Nah, kalau pakai jam nih, bid'ah nih. Ini bid'ah. Nah, tuh. Itu kalau mau bid'ah-bid'ahan. Nah, jumhur ulama akhirnya menetapkan kata bid'ah itu adalah dibagi dua. Ada yang disebut bid'ah hasanah, ada yang disebut bid'ah dholalah. Bid'ah itu pokoknya mengadakan sesuatu yang baru yang pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada, terutama adalah dalam hal apa saja itu disebut bid'ah. Itu dalam tata bahasa, makanya Allah memakai kata badi'us samawati wal ard, ialah mengadakan langit dan bumi, itu adalah dengan kata bid'ah. Nah itu loh. Jadi sesuatu yang diadakan baru itu disebut bid'ah. Namun dalam istilah itu kan lugawi. Dalam istilah ialah mengadakan sesuatu dalam ibadah ritual maupun sosial yang tidak dicontohkan atau tidak diadakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut bid'ah. Nah, maka juga disebut bid'ah banyak sahabat yang melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang tanpa diketahui atau tanpa dia dasar dari yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pada suatu saat sahabat itu Mus'ad Mus'ad kalau nggak salah bin bin Ad atau apa itu salah seorang pemuda yang klimis, pemuda yang pada zaman itu di Makkah itu adalah mungkin kalau sekarang itu pemuda yang yang dimanjakan oleh orang tuanya. Pakaiannya serba baru, serba ini segala macam dan bagus-bagus, benar-benar dimanjakan karena memang dimanjakan orang tuanya. Itu sempat menjadi utusan, menjadi perwakilan, menjadi duta disuruh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk pergi ke Madinah. Pada zaman di Madinah itu ada pada masa itu belum ada orang Islam, mungkin masih bisa dihitung, mungkin paling 10 sampai 12 orang. Dia yang mengembangkan untuk mempersiapkan membangun yang disebut pemuda-pemuda Ansor. Itu salah satu di antaranya adalah kalimat-kalimat, termasuk ada pemuda yang lain juga itu sempat ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu itu nanti kalau menetapkan apa-apa tuh dari apa? Saya melihat adalah acuannya dari Al-Quran. Kalau tidak ada dalam Al-Quran, saya acuannya darimu ya Rasulullah, ialah Al-Hadis. Nah itu yang baru, makanya disebut hadis yang baru. Nah, kalau tidak ada di antara keduanya, saya akan ijtihad. Nah ijtihad artinya mencari solusi yang terbaik, mana lebih banyak manfaatnya atau tidak. Itu nama ijtihad. Maka ijtihad itu sesuatu yang baru, yang tidak ada Rasulullah itu juga disebut bid'ah. Itu loh kalau itu. Kenapa? Karena setiap daerah itu tentu saja beda-beda tradisinya. Awas loh. Di Indonesia contohnya di Indonesia itu berbeda dengan budaya Arab. Budaya Arab contoh yang paling sederhana, kalau zakat fitrah itu pakai gandum. Nah di Indonesia gak boleh pakai gandum tentunya, pakainya beras karena makanan pokok. Nah
Kemudian apalagi? Di Arab yang namanya pakaian wanita, ya pakaian sekaligus buat sholat. Kalau kalian kan beda, pakaian harian beda, pakaian buat sholat beda. Pakaian buat sholat namanya mukena, mau kagak serah lo deh. Nah itu loh. Nah itu mukena, nah itu loh. Kan beda tuh, makanya orang Indonesia banyak. Begitu juga banyak di daerah Jazirah Arab ke sana lagi juga ada bagian-bagian di mana mereka mempunyai pakaian tersendiri cuma maknya. Itu contoh, tutup aurat. Nah, seperti di Indonesia sholat pakainya apa? Ya contohnya seperti saya, ini budaya Indonesia banget. Nah itu loh, kenapa Indonesia banget? Ya Indonesia banget, batik itu hanya di Indonesia. Malaysia aja ngaku-ngaku. Nah tuh, batik, nah itu loh. Mancomot aja sumpamanya, nggak ada, batik itu adalah tradisi asli Indonesia. Nah itu loh, berkembanglah sampai ke daerah Melayu dan seterusnya, aslinya terutama adalah daerah Jawa itu batik. Nah ya, batik. Nah batik dan ini koko seperti ini, koko ini adalah bukan budaya Indonesia nih. Ini koko namanya aja baju koko. Koko, nah itu kan engkok, nah itu kan Cina nih, ini budaya Cina nih. Kemudian ada lagi dipakai sekarang oleh laki-laki budaya dengan cara pakaian Pakistan. Kalau yang namanya Arab itulah jubah lurus. Itu kayak gamis. Kayak untuk perempuan tuh kayak gamis untuk perempuan itu. Apa tuh namanya? Kayak daster gitu loh. Jadi kalau pendek atau legbong segini kemudian lurus persis daster. Gitu loh. Coba deh. Nah itu biasanya budayanya semacam itu. Nah itu untuk hari-harian juga begitu. Begitu juga baju Pakistan. Untuk di Pakistan hari-hari mau ke WC, mau kemana, mau kerja, mau ngapain. Itu pakai baju Pakistan yang biasa kalian buat ibadah. Merasa itu baju muslim. Padahal itu baju orang Pakistan yang biasa dipakai hari-hari. Itu biasa, itu budaya-budaya. Jadi beda-beda. Yang penting intinya ialah menutup aurat dalam ibadah. Nah, maka disebut bid'ah hasanah adalah bid'ah yang baik di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendiamkan. Contoh yang disebut bid'ah hasanah nih dalam ibadah. Taraweh ya. Taraweh yang dilakukan 20 rakaat 10 salam itu bid'ah. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melaksanakan semacam itu. Yang melaksanakan itu sahabat. Karena waktu itu jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berada di Makkahul Mukarramah. Itu. Jadi kalau ada orang Wahabi dikit-dikit mengatakan bid'ah, lu sholat rawehnya berapa rakaat? Nah itu loh. 20 rakaat bid'ah lu. Nah itu Rasulullah nggak pernah. Nah itu loh. Balikin aja gitu loh. Ini kadang-kadang kan orang-orang Wahabi tuh yang main bid'ah. Udah pakai celananya kayak kebanjiran lagi. Mulai lari-lari, ampun deh. Dikit-dikit bid'ah. Lu bid'ah gitu loh. Lu sholat pakai lepis. Lu sholat pakai bajunya baju koko. Lu jadi Cina tuh bid'ah. Rasulullah gak pernah pakai baju gitu. Tuh bid'ah tuh. Sholat pakai jam bid'ah. Nah tuh. Rasulullah gak pernah pakai jam waktu sholat karena waktu itu belum ada jam. Kalau ada jam mesti beli kayak gini nih. Ya, aduh, sebel banget deh orang dikit-dikit biasa kepengen saya toyor sini, saya suruh kesini ketemu dengan saya terus diskus gitu loh, diskusi gitu loh. Nyebelin dikit saya dulu pernah ketemu dengan orang yang dikit-dikit itu dari siapa ya waktu itu adalah gurunya Rahmawati, Cawat tuh. Ya. Itu dari apa tuh yang sekarang itu Lemkari dulu tuh. Wah dia bawa kitab, cukup bawa kitab kayak gini. Kitabnya kitab ini apa tuh ternyata kitab Sahih Bukhari, bawa kitab. Dia menyatakan masalah imam segala macam. Coba bacakan kitabnya, nggak bisa baca. Nah itu loh. Terus ngapain tuh bawa-bawa? Bro, bawa kita baca gelepotan baca. Terus saya jelasin, ini maksudnya hadis ini begini bro. Nah tuh.
Loh kok kenapa? Akhirnya dia diem, akhirnya dia pulang pergi. Nah, tuh. Waktu saya di Al-Qasim, tuh Wati jadi saksinya tuh. Nah karena dulu mungkin mau menarik kembali bahwa Wati itu dulu kan di apa tuh yang kumpulan dengan orang-orang semacam itu tuh. Kumpul itu adalah sekarang mungkin yang disebut LDII atau apa ya, dan macam-macam itu Lemkari dulu istilahnya. Semacam itu. Itu juga yang dikit-dikit bid'ah, kemudian orang lain najis gitu. Kalau dia duduk di tempat, waduh saya pikir kacau nih. Seperti dulu Ahmadiyah juga macam begitu juga, menajiskan orang lain gitu loh. Dan banyak lagi bid'ah dan macam jadi yang lain-lain. Yang tidak pernah mengatakan bid'ah terhadap orang-orang lain sih, itu hanya orang-orang NU. Kebetulan saya orang NU. NU itu adalah singkatan dari nasi uduk katanya. Itu orang yang suka, itu NU itu adalah Nahdlatul Ulama. Kalau tulisan dulunya itu Nahdlatul Ulama, yaitu artinya himpunan, artinya himpunan kumpulan dari para orang-orang yang berilmu untuk membahas ilmu. Nah, itu bukan kiai saja, yang penting ulama. Ulama itu adalah bukan berarti harus kiai, dakwah, cendekiawan dan sebagainya juga sah-sah saja, gitu ya. Tuh kalau lambangnya lihat tuh di apa tuh, kalau kalian lewat di situ ada kepampang gambar itu Nahdlatul Ulama ya, itu di tangga itu didirikan, di situ ada tahunnya 1926 dan 28 ya itu. Nah kita lepas dari itu semua, jadi sedikit-dikit bid'ah itu adalah enggak boleh ya, enggak boleh kalian udahlah. Kenapa sih hal-hal yang elementer, yang furu'iyah itu nggak usah dibahas. Karena kalau berbicara semacam itu tuh banyak rangkaiannya. Makanya disebut para ulama, jumhur ulama itu menyatakan bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah. Jangan sampai mengambil hadisnya hanya masalah bid'ah dhalalah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Benar. Saya katakan itu benar hadisnya, tapi jangan dipelintir. Setiap yang bid'ah itu adalah sesat, setiap kesesatan itu adalah pasti masuk neraka. Benar. Bid'ah yang mana? Itu bid'ah yang dimana mengadakan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, ditambah-tambahin. Nah itu. Yaitu dalam hal ibadah ritual, contohnya seperti sholat zuhur 4 rakaat ditambahin atau dikurangin. Karena capek, Allah juga maha tahu, cukuplah saya 2 rakaat sholat zuhur, Allahu Akbar, tanpa dikosor, niat kosor. Main 2 rakaat udah Allah maha tahu, karena saya capek kan Allah maha tahu. Nah itu loh. Udah terus bangun tidur subuh, Allah juga maha tahu, ini kan saya lagi seger semangat-semangatnya, baru mandi lagi mau sholat subuh 10 rakaat. Nah, ini gila namanya. Bukan nambahin rakaat sholat itu bukan berarti Allah tuh seneng. Nah itu loh. Sama kayak kalian naik mobil. Coba naik mobil angkot, mau turun di mana? Di Bogem tuh contohnya. Yang dari mana tuh? Yang dari Keramat tuh, turun Bogem. Aja supirnya, dah gak usah khawatir Neng, gak usah di Bogem, saya tambahin sampai PKP sana. Tuh kalian kan sebel. Lalu mau turunnya di sini udah, ya tambahin sih, tapi kalau tambahin duit seneng, tapi tambahin itu kan sebel gitu loh. Tebel, walaupun numpang sekalipun orang mau turun di Akmalnya ditambahin lagi. Ya udah, saya kan baik banget sama kamu, saya tambahin sampai Kampung Rambutan. Saya pikir saya mau turun di Akmalia gitu loh. Kasih Gojek tuh begitu. Gojeknya itu adalah baik banget, karena baik aja ditambahin gitu. Naik Gojek kalian saya tambahin Neng sampai ke Kampung Rambutan. Tapi gue harus ke sini lagi. Kan gitu. Ya. Itu yang maksudnya tuh nggak boleh tuh semacam itu, nah tuh loh. Itu bid'ah, nah tuh loh. Itu bid'ah semacam itu itulah tidak diperkenankan. Kalau yang furu'iyah itu artinya yang hasil dari ijtihad itu tidak mengapa. Rasulullah itu menyatakan sodakta, benar kamu caranya berijtihad. Mana ijtihadnya? Banyak ijtihad itu artinya pendapat. Maka pendapat dalam kaidah fikih, nih kalau orang yang
nggak tahu fikih nih. Di dalam kaidah fikih, di dalam imam yang 4 disebut orang ahlu sunnah wal jamaah kalau dia menganut imam yang 4. Artinya memakai 4 imam fikih. Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i. Itu berbeda-beda tuh. Nah, di situ punya kaidah, begini kaidahnya. Al-ijtihadu la yanqusul ijtihad. Pendapat itu tidak bisa digugurkan oleh pendapat illa bin nas, kecuali dengan nas. Ini bukan hadis, tapi ini kaidah dalam ijtihad. Jadi pendapat itu tidak boleh dikalahkan oleh pendapat kecuali dengan nas Al-Quran maupun hadis. Maka pendapatnya Imam Syafi'i bahwa kodok haram ya tetap jalan. Pendapatnya Imam Maliki kodok halal ya tetap jalan. Nah itu loh. Pendapatnya imam lain bahwa anjing itu tidak najis ya boleh jalan. Pendapatnya imam fikih yang lainnya bahwa anjing itu najis, ya tetap jalan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini contoh banyak deh. Banyak contoh-contoh lain. Kenapa anjing tidak disebut najis? Karena pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka memakai dasar bahwa sering buat berburu. Nah kan, berburu pernah ditanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu gimana ya Rasulullah kalau berburu kemudian buruannya itu dicengkeram sudah mati. Nah yang buat berburu apa? Anjing. Rasulullah menyatakan baca bismillahi Allahu Akbar tatkala melepas anjing itu berburu. Kemudian mencengkeram kelinci contohnya dibawa akhirnya sampai. Kelincinya udah mati itu gak perlu disembelih halal. Karena sudah baca bismillahi Allahu Akbar. Kalau fikih itu ribet banget. Memanah burung, bas kena pinggirnya tak gitu loh. Mati, ini gimana nih hukumnya? Disembelih atau halal? Nah itu udah rumit. Tapi kalau bismillahi Allahu Akbar, imam lain menyatakan mentok klek sedikit, nyerempet, halal. Tapi kalau Imam Syafi'i, nyerempet itu kena dagingnya enggak. Kalau enggak kena dagingnya dia adalah enggak luka, pek langsung mati. Enggak halal, kecuali kena dagingnya kemudian luka darahnya. Itu boleh halal. Ribet, ngerti enggak ribet? Ruwet, pusing bisa kalian itu. Udah kalian masih mending ngikutin kiai kalian, ngikutin guru kalian apa sih dia lebih tahu. Nah itu loh. Kalau nikah itulah yang disebut nunut manut ya. Ambe guru, nah itu loh, itu utama supaya karena kalian untuk mencari apa juga nggak bisa, apalagi orang yang baru-baru gitu loh, kemelinti baru belajar, kemudian akhirnya dia mengatakan dikit-dikit bid'ah, akhirnya menjadi persoalan berkembang di masyarakat, akhirnya berantem antar masyarakat dan yang lainnya, saling tuding menuding, memancing suudon dan sebagainya, itu sama sekali nggak baik. Jadi bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Bid'ah dolalah itu adalah bid'ah yang dimana itulah sudah menjadi ketetapan baku seperti ibadah-ibadah ritual. Adapun bid'ah hasanah ialah ibadah-ibadah yang sunah-sunah dikembangkan. Entah itu sholatnya di malam hari atau lain sebagainya seperti sholat tarawih contohnya. Sholat tarawih 10 rakaat karena jauh dari Rasul. Kalau dekat dengan Rasul adalah selalu melakukan di situ adalah ada beberapa hadis menjelaskan beliau melaksanakan hanya 8 rakaat sampai ditutup dengan witir 3 rakaat. Jadi sama dengan 11 rakaat. Karena itu adalah dekat dengan Rasul, sahabat iri. Karena jauh dari Rasul saya melakukan lebih jauh lagi. Tapi Rasulullah diam. Ditanya oleh sahabat lain, itu bid'ah. Hadza ni'matul bid'ah. Ini adalah senikmat-nikmat bid'ah. Nah orang Wahabi itu bid'ah tuh. Nah, tuh. Tapi dia akan mengatakan, pasti mengatakan hadza ni'matul bid'ah. Ini senikmat-nikmat bid'ah. Karepmu dewe. Udah selesai. Nah, tuh. Seenak-enaknya giliran yang enak untuk dirinya gitu loh. Karena apa? Di Mekah itu adalah 20 rakaat. Rasulullah tidak pernah melakukan 20 rakaat. Di sahabat yang di Mekah dulu yang melakukan 20 rakaat, artinya berkembang 20 rakaat, yang dilakukan adalah
20 rakaat. Nah itu ya itu. Kalau Rasulullah itu adalah 4-4-3, ada yang kemudian menganut 2-2. Memang tidak ada jelas sekali pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkannya. Karena Rasulullah mengkhawatirkan itu menjadi kewajiban bagi umat. Maka beliau hanya 3 malam Ramadan melakukan sholat tarawih di masjid. Selanjutnya beliau di rumah. Nah itu ya. Kalau sekarang kan akhirnya kan jadi wajib tahunan. Jadi sampai bawa sengaja bikin mukena baru untuk sholat tarawih. Kenapa? Karena mau ketemu pacar. Kan repot tuh. Ya, dah ini bid'ah. Ya, jadi bid'ah itu ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dholalah. Ya, jadi kalian sudah nggak usah dipusingkan bid'ah itu, serah deh lu mau ngatain gua bid'ah mau apa serah. Pokoknya kalian jawab aja, hadza ni'matul bid'ah, ini adalah senikmat-nikmat bid'ah, lu mau apa? Udah gitu aja ya. Nah udah, kita akan membahas kelanjutannya ialah fasal fi bayani ma'rifatil uyubin nafsi. Yaitu kita akan membahas tentang pasal menjelaskan tentang mengetahui, memahami tentang nafsu-nafsu, ya aib nafsu yang ada pada diri kita, yaitu nafsu yang akan dibahas termasuk nafsu amarah, lawamah. Kemarin amarah sudah, nanti nafsu lawamah, sawalat, itulah nafsu-nafsu yang majmumah dan kekurangan yang ada dalam diri kita. Sudah Isa, semoga kita golongan orang-orang yang selalu diberikan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban islamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban islamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban islamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.